Maka ketika kita tusuk, di tubuh kita terjadilah stimulasi. Kemudian dia mengalir ke segmental tulang belakang, langsung dia akan melakukan regulasi di otak. Otak itu terjadi regulasi bermacam-macam. Dari kita punya keseimbangan hormonal, keseimbangan kita punya imun, dan juga dia mengeluarkan bermacam-macam mediator. Salah satu adalah endorfin. Memerlukan waktu untuk penyembuhan seperti itu. Tapi pada beberapa pasien saya yang seperti misalnya vascular tension headache, dia akan terasa efeknya pada saat itu juga. Jadi tergantung dari masing-masing penyakitnya ya. Akupunktur yang tadi saya cerita adalah dia bisa bergerak di preventif. Bisa di kuratif ketika misalnya sakit, atau misalnya rehabilitatif, misalnya orang yang stroke, pasca stroke nggak bisa jalan dengan akupunktur. Dan juga dia paliatif, untuk misalnya orang yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi dengan kita lakukan akupunktur, minimal dia akan membantu kualitas hidupnya. Saya Dr. Alvin Hardi Harjawinata, spesialis akupunktur medik di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Akupunktur itu sebenarnya adalah suatu metode yang udah dari 5.000 tahun yang lalu, suatu cara penetrasi daripada jarum pada tubuh kita. Tahun 79 sudah diadopsi oleh WHO dan dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu yang bisa diterapkan secara medis saat ini. Akupunktur yang tadi saya cerita adalah dia bisa bergerak di preventif, bisa di kuratif ketika misalnya sakit, atau misalnya rehabilitatif, misalnya orang yang stroke, pasca stroke nggak bisa jalan ganti dengan akupunktur. Dan juga dia paliatif, untuk misalnya orang yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi dengan kita lakukan akupunktur, minimal dia akan membantu kualitas hidupnya. Sebenarnya dengan penanganan akupunktur ada beberapa penyakit, symptoms yang cepat sekali kita lakukan dengan akupunktur. Dia merasakan relaksasi, sehingga misalnya nyeri kepala, nyeri pinggang, nyeri daripada leher. Kalau misalnya penyebabnya tidak terlalu lama terjadinya, biasanya akan lebih cepat penyembuhannya. Mekanisme adalah penetrasi daripada jarum akupunktur. Kita akan melakukan stimulasi pada titik tersebut, suatu zona, yaitu daerah zona yang banyak pembuluh darah tepi berakhir di sana, banyak saraf tepi berakhir di sana, dan juga hantaran listriknya lebih cepat dibandingkan daerah yang bukan misalnya titik akupunktur tersebut. Maka ketika kita tusuk, di tubuh kita terjadilah stimulasi. Kemudian dia mengalir ke segmental tulang belakang, langsung dia akan melakukan regulasi di otak. Otak itu terjadi regulasi bermacam-macam. Dari kita punya keseimbangan hormonal, keseimbangan kita punya imun, dan juga dia mengeluarkan bermacam-macam mediator. Salah satu adalah endorfin. Sebenarnya akupunktur yang tadi saya cerita mekanisme kerjanya, dia akan meregulasi di tubuh kita, kemudian dia akan melakukan penyembuhan terhadap kita punya bagian tubuh kita yang terjadi inflamasi, seperti itu. Nah, memang dia memerlukan waktu untuk penyembuhan seperti itu. Tapi pada beberapa pasien saya yang seperti misalnya vascular tension headache, dia akan terasa efeknya pada saat itu juga. Jadi tergantung dari masing-masing penyakitnya. Sebenarnya akupunktur itu bergerak di semua lini yang kita bilang. Misalnya stroke. Stroke itu suatu penyakit yang menyebabkan kelumpuhan. Nah, dengan akupunktur kita melakukan stimulasi. Nah, pas waktu kita melakukan penusukan, langsung terjadi relaksasi di daerah otot tersebut, sehingga ketika terjadi relaksasi, maka kembalilah kita bilang perfusi daripada pembuluh darah menjadi lebih baik. Nah, keadaan orang stroke, dia akan menjadi kaku kan, seperti ini. Ketika kaku, kita melakukan penetrasi, dia akan rilis. Nah, ketika rilis, apa yang terjadi? Oksigenasi kembali masuk, nutrisi kembali masuk, dan juga dia akan memberikan metabolisme yang terjadi di tubuh akan keluar. Selain itu, stimulasi di sini terjadilah perbaikan. Inflamasi berkurang dan penyembuhan bisa terjadi. Seperti itu. Sebenarnya akupunktur itu sangat bermanfaat. Tidak yang orang takutkan untuk di akupunktur pada dasarnya kan ada jarum. Itu yang paling mereka katakan. Beberapa pasien yang dirujuk seperti itu, mereka tuh jadi nanya sakit gak seperti itu kan. Nah, pada dasarnya pasien-pasien itu kalau mereka akan datang sudah merasakan, maka rasa fear, takut itu akan hilang. Ada beberapa pasien yang memang pertama kali datang dia ketakutan sekali, sampai waktu pertama kali mau ditusuk aja dia ada yang benar-benar fobi sampai teriak-teriak, pegangin suaminya, terus kemudian udah merasakan, oh ternyata nggak sakit ya. Akhirnya hari keesokannya dia bisa datang sendiri.
Sampah diantar.